Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yani Handayani, merupakan guru teknologi pengolahan hasil pertanian di SMK Negeri 1 Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi pembelajaran yang sudah diberikan untuk kelas 12 APHP pada semester ganjil pada mata pelajaran produksi pengolahan hasil nabati. Adapun materi atau tema materi yang disampaikan yaitu pada produk olahan umbi. Berikut penyajian materinya. Ya, salah satu produk olahan umbi-umbian yaitu tape singkong. Tape singkong merupakan salah satu produk olahan umbi yang berbahan dasar singkong, di mana prinsip pengolahan dalam pembuatan tape singkong yaitu pengolahan secara biologi dengan cara fermentasi. Adapun karakteristik tape singkong yang baik menurut standar nasional Indonesia yaitu yang berwarna putih dengan tekstur normal, agak lembek ketika ditekan, rasanya itu asam, manis, dan aromanya adalah aroma khas tape. Ya, ini ada beberapa macam definisi dari tape ya. Tape adalah produk makan fermentasi yang berbahan dasar umbi. Sebentar, supaya tidak menghalangi. Ya, tape adalah produk makanan fermentasi yang berbahan dasar umbi, yaitu umbi singkong atau ketela pohon atau cassava, di mana proses fermentasi sendiri merupakan proses metabolisme di mana terjadi perubahan kimia dalam substrat atau bahan organik karena adanya aktivitas jasa trenik atau mikroorganisme. Produk tape ini memiliki cita rasa dan aroma yang khas, yaitu gabungan antara rasa manis, sedikit rasa asam, dan juga cita rasa alkohol. Berdasarkan jenis bahan bakunya, terdapat beberapa macam tape, yaitu ada tape ubi kayu, ada tape ketan, tape sorghum, dan brem atau air tape yang dikentakan sampai padat. Ya, yang akan kita bahas di sini yaitu tape singkong. Kenapa? Dikarenakan materinya mengenai umbi-umbian. Sementara tape singkong sendiri kita ketahui bahwa bahan dasarnya yaitu umbi atau ubi singkong ya, atau ketela pohon. Nah, atau ubi kayu ini sendiri yang baik digunakan dalam pembuatan tape yaitu yang berumur 6 sampai 12 bulan, di mana ubi kayu yang berumur kurang dari 6 bulan kandungan airnya masih tinggi, sementara kandungan patinya masih sedikit. Padahal yang kita butuhkan adalah untuk pembuatan tape singkong itu sendiri, yang kita butuhkan adalah kandungan pati yang terdapat dalam tape itu sudah optimal. Sehingga ubi kayu yang sudah berumur lebih dari 12 bulan, kandungan seratnya tinggi, sementara kandungan patinya rendah. Jadi, tape ubi kayu yang paling baik digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan tape singkong, yaitu yang berumur 6 sampai 12 bulan. Adapun mikroorganisme yang digunakan dalam proses pembuatan tape singkong ini yaitu berupa ragi yang di dalamnya terdapat kapang Aspergillus sp, Rhizopus sp, Khamir Saccharomyces cerevisiae, dan bakteri Acetobacter aceti, di mana masing-masing dari mikroorganisme tersebut memiliki perannya tersendiri. Ya, berikut adalah tahapan secara umum dalam pembuatan tape singkong. Yang pertama, bahan dasarnya yaitu singkong melalui proses penimbangan untuk mengetahui jumlah singkong yang akan digunakan dalam pembuatan tape singkong ini. Kemudian mengalami proses pengupasan atau trimming, di mana tujuannya adalah untuk menghilangkan atau memisahkan ubi kayu atau singkong dari kulitnya. Dan juga kemudian setelah itu ada pencucian bertujuan untuk membersihkan kotoran-kotoran yang menempel pada ubi kayu atau singkong. Selanjutnya kembali dilakukan penimbangan untuk mengetahui berapa jumlah gram singkong yang dipakai tanpa kulit. Selanjutnya dilakukan proses pengecilan ukuran menggunakan alat slicer. Tujuannya adalah, maksudnya pengisian ukuran menggunakan pisau sehingga tape atau
ya tape yang nanti dihasilkan tidak akan terlalu besar begitu ya. Kemudian dilakukan pengukusan selama kurang lebih 30 menit, kemudian didinginkan. Setelah didinginkan baru dilakukan penaburan starter ragi ya dalam 1 gram per 1 kilo bahan. Perlu diperhatikan pada saat penaburan ini suhu singkong harus sudah dingin. Kenapa? Karena apabila penaburan dilakukan pada suhu yang masih panas, dikhawatirkan ragi tape nanti akan mati sehingga proses fermentasi tidak akan terjadi. Selanjutnya dilakukan fermentasi pada suhu ruang selama 2-3 hari. Fermentasi yang terdapat pada pembuatan tape ini merupakan jenis fermentasi anaerob atau fermentasi yang tidak membutuhkan udara atau oksigen sehingga fermentasinya harus dalam keadaan tertutup rapat. Setelah 2-3 hari, maka kita harus cek seperti apa hasilnya. Kemudian apabila sudah berhasil begitu ya, sudah dihasilkan aroma tape yang khas, teksturnya juga yang diinginkan, seperti itu, maka dilakukan proses pengemasan sehingga jadilah tape singkong atau tape ubi kayu. Berikut adalah gambaran umum pada proses pembuatan tape singkong. Yang pertama, pada saat proses pengukusan. Proses pengukusan ini akan mempengaruhi tekstur tape yang dihasilkan. Semakin lama proses pengukusan, maka akan dihasilkan tape dengan tekstur yang agak lembek. Kenapa? Karena banyaknya kandungan air di dalam singkong itu sendiri. Sementara semakin sebentar proses pengukusan, maka akan dihasilkan tape dengan tekstur yang agak keras, gitu ya, karena belum terlalu matang gitu. Adapun hal yang paling kritis yaitu pada saat proses penaburan ragi ya, harus dilakukan ketika ubi kayu sudah dalam keadaan dingin. Kenapa? Agar proses fermentasi dapat berjalan optimal. Hal ini dikarenakan apabila penaburan ragi dilakukan ketika ubi kayu masih panas, mikroorganisme yang terdapat pada ragi bisa mati sehingga proses fermentasi tidak akan terjadi. Proses fermentasi kemudian dilakukan pada keranjang bambu yang diberi alas daun pisang atau bisa juga dengan menggantungkan ubi pada para-para yang lebih dikenal dengan tape gantung gitu. Selanjutnya masih dalam proses pembuatan tape. Nah, proses fermentasi pada pembuatan tape singkong ini dilakukan tanpa adanya udara atau anaerob sehingga wadah keranjangnya itu harus tertutup rapat, dipastikan karena yang dikehendaki lingkungannya seperti itu ya, tidak terdapatnya udara. Adapun waktu fermentasi itu kan selama 2-3 hari ya. Nah, semakin lama proses fermentasi ini, maka akan menghasilkan aroma alkohol yang semakin kuat gitu ya. Tetapi ingat, nggak boleh juga lebih dari 3 hari atau lebih dari seminggu seperti itu ya, karena bukannya aroma alkoholnya makin kuat banget ya, tapi yang ada justru tapenya ini langsung mengalami kerusakan. Selain itu, jumlah ragi yang ditambahkan juga akan berpengaruh terhadap cepat atau tidaknya proses fermentasi. Ketika jumlah ragi yang ditambahkan banyak, maka proses fermentasi juga akan lebih cepat begitu ya, karena mikroorganismenya lebih banyak dan juga akan menghasilkan tekstur tape yang semakin lunak. Sementara ketika jumlah ragi terlalu sedikit, dapat menghasilkan tekstur tape yang agak keras dan rasa yang kurang manis. Artinya proses fermentasinya kurang berjalan optimal. Tapi ingat, tidak boleh juga terlalu berlebihan, jadi harus ada takarannya seperti itu. Ya. Nah, berikut adalah reaksi kimia yang terjadi saat proses fermentasi, di mana pati yang terdapat dalam singkong akan mengalami proses hidrolisis atau penguraian menjadi glukosa atau gula-gula sederhana. Kemudian dengan adanya ragi atau mikroorganisme tersebut, maka akan terjadi proses fermentasi di mana glukosa ini kemudian akan berubah menjadi alkohol begitu ya. Nah, bagaimana caranya dia bisa menjadi alkohol? Jadi gula-gula yang terdapat dalam singkong itu akan mengalami proses hidrolisis begitu ya. Nah, kemudian raginya itu nanti akan mengubah si gula-gulanya menjadi alkohol dan gas CO2 begitu. Adapun peranan dari masing-masing bakteri atau mikroorganisme yang terdapat pada proses fermentasi itu, yang pertama
ada bakteri Aspergillus yang akan menghasilkan gula-gula sederhana, glukosa dan fruktosa yang menghasilkan rasa manis pada tape. Sementara itu, Hamir Saccharomyces cerevisiae akan merombak gula-gula sederhana hingga menghasilkan alkohol dan karbon dioksida. Adapun bakteri Acetobacter aceti dapat merombak alkohol menjadi senyawa asam, yaitu asam asetat, asam pirufat, dan asam laktat. Adapun aroma khas pada tape dihasilkan dari reaksi antara alkohol dan asam membentuk ester, yaitu senyawa pembentuk aroma. Selanjutnya, berikut adalah manfaat tape singkong. Yang pertama, meningkatkan kandungan vitamin B1 atau tiamin hingga 3 kali lipat. Yang kedua, memiliki berbagai macam bakteri baik yang aman untuk dikonsumsi tubuh. Dan yang ketiga, mencegah anemia karena mikroorganisme berperan dalam fermentasi mampu menghasilkan B12. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan tape ada 4. Yang pertama yaitu suhu, karena suhu yang optimal digunakan dalam proses pembuatan tape ini yaitu di antara 35 sampai 40 disesuaikan dengan suhu optimal pertumbuhan raginya. Sehingga ketika suhunya kurang atau di atas itu, maka proses fermentasi tidak dapat berjalan dengan optimal. Sementara itu, tingkat keasamannya di 3,5 sampai 5,5. Keberadaan oksigennya harus dibatasi pada fermentasi tape agar tercipta suasana fermentasi anaerob. Dan yang terakhir, ragi yang digunakan kemurniannya harus diperhatikan karena akan berpengaruh terhadap keberhasilan proses fermentasi. Jumlah ragi yang ditambahkan juga akan berpengaruh terhadap hasil. Nah, dan yang terakhir yaitu kelebihan makanan yang diolah dengan cara fermentasi. Yang pertama, dapat memberikan rasa yang lebih enak daripada bahan bakunya. Pasti ya, dari singkong menjadi tape pasti rasanya lebih enak. Yang kedua, sebagai sumber protein yang bernilai biologis tinggi. Yang ketiga, sebagai sumber vitamin. Dan yang keempat, menambah daya cerna, di mana pada waktu fermentasi, karbohidrat, protein, dan lipida dihidrolisa, sehingga dapat menyebabkan makanan fermentasi lebih mudah dicerna daripada bahan bakunya. Ya, demikian materi pembelajaran yang telah saya sampaikan kepada peserta didik kelas 12 APHP dalam tema yaitu produk olahan umbi-umbian. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.